Selamat pagi anak-anak kami sekalian, kembali kita bertemu pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya kepada anak kami, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan Ibu harapkan kalian tetap semangat ya walaupun kita masih belajar melalui daring. Saat pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita. Mohon supaya kita boleh memperhatikan bersama dan kita akan belajar melalui daring ini. Yang Ibu sampaikan pada saat pagi hari ini adalah yang pertama adalah manfaat wirausaha. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Nah, itu adalah paling menjanjikan ya. Karena kenapa? Sangat-sangat sebenarnya membantu orang lain. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara dan proses produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk yang baru, memasarkannya, serta mengatur modal operasinya. Nah, itu adalah ciri daripada seorang wirausaha atau manfaat daripada seorang wirausaha. Ya, dia harus pandai dan berbakat. Kemudian yang berikut ini adalah manfaat menjadi seorang wirausaha ya. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Itu sudah pasti ya anak-anak kami ya. Kalau dia sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, berarti itu adalah salah satu caranya untuk membantu orang lain. Memberikan peluang kerja kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang dia ciptakan. Itu adalah merupakan salah satu daripada manfaat seorang wirausaha itu kalau dia membuka usaha. Memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Ya, misalnya bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan, serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu adalah merupakan manfaatnya juga ya. Bagaimana dia mencapai tujuan usahanya. Dia harus sukses lebih lagi, punya cabang, dan lain sebagainya. Itulah contohnya ya. Tidak terikat waktu, yaitu menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan, semua tergantung dari diri kita, ya. Nah, itu dia. Jadi artinya kita sendiri yang memanage waktu kita. Jadi bukan seperti di perusahaan misalnya harus masuk jam sekian, keluar jam sekian, ya. Jadi kalau ini dia memang benar-benar dia yang mengatur waktunya. Yang berikut adalah memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Dengan memiliki sebuah usaha, wirausahaan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Ya, jadi dia kalau seorang wirausaha itu kan harus dia mampu ya. Dan dari situlah sebenarnya kita melihat kemampuan seorang wirausaha. Kalau dia sukses membuka usahanya berarti dia memang benar-benar seorang wirausahawan yang sukses. Kemudian memperoleh manfaat dan laba yang maksimal, yaitu menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Dia sendiri yang menentukan maksudnya. Mau berapa banyak sih yang harus dia dapat? Ya berarti dia harus bekerja keras. Itu ya. Nah, yang berikut adalah fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Apa kira-kira fungsinya atau perannya dalam perekonomian nasional? Ini dia. Membuka lapangan kerja. Itu sudah pasti ya. Kalau ada seorang wirausahaan buka usaha, berarti lapangan kerja juga terbuka bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Itu adalah merupakan manfaatnya ya, yang sangat-sangat bagus sekali. Dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Ya, kemudian yang berikut meningkatkan pendapatan nasional, itu sudah pasti ya. Dengan munculnya produk-produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi. Ya, nah, jadi arti produksi dan jasa ya. Artinya di situ anak-anak kami bahwa sebenarnya inilah peran daripada seorang wirausaha itu, ya. Banyak sebenarnya perannya untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian nasional kita, ya.
Yang berikut, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Ya, kira-kira apa sih pengertiannya? Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, yaitu dengan munculnya banyak kesempatan berproduksi, maka kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat dikurangi. Jadi tidak terlalu tinggi dia presentasinya ya. Misalnya nih orang-orang kaya yang berpenghasilan banyak, orang-orang yang biasa-biasa berpenghasilan kecil. Nah, itu juga adalah mengurangi kesenjangan sosial ya dan juga kesenjangan ekonomi. Kalau misalnya seorang wirausaha itu membuka usahanya dengan sukses, itu dia. Nah, berikut adalah mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dengan makin banyaknya wirausahawan yang dapat mengolah kekayaan alam, berarti akan membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pasti ya anak-anak kami ya. Jadi artinya supaya banyak orang bisa bekerja, menikmati pekerjaannya, kemudian bisa juga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang seperti di atas tadi. Nah, itulah tujuannya sebenarnya. Yang berikut adalah penghasilan berupa devisa. Wirausaha yang bergerak dalam produksi barang dan jasa yang diekspor akan memiliki peran dalam menghasilkan devisa. Dengan demikian perkembangan ekonomi nasional dapat dipercepat. Nah, itu juga ya. Berikut adalah pengadaan penanaman modal atau investasi dalam negeri. Dengan makin besarnya investasi dalam negeri, selain makin menambah produksi nasional, juga akan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing. Nah, itu juga adalah salah satu daripada tujuannya. Penghasilan berupa pajak usaha yang memiliki memiliki investasi ini adalah merupakan pembayaran pajak yang memiliki usaha ini adalah merupakan pembayar pajak yang besar pula ya. Jadi itu dia. Jadi kalau dia punya penghasilan atau punya usaha yang besar, dia juga harus taat pajak. Nah, berikut perilaku kerja prestatif. Nah, seperti apa sih perilaku kerja prestatif ini? Yaitu perilaku yang selalu ingin maju dan antusias. Ingin maju dia. Ya, contohnya ya, kalau seorang siswa yang prestatif itu juga bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh dan tidak cepat puas. Apakah kamu termasuk siswa yang seperti itu? Nah, coba jawab ya. Jawab dalam hatimu masing-masing. Nah, jadi itu dicontohkan. Jadi orang yang prestatif itu adalah orang yang berprestasi, itu maksudnya. Dia punya semangat belajar, kemudian tidak gampang dia mengeluh, tidak cepat puas, tidak cepat putus asa, tapi dia tetap harus mau belajar sedikit demi sedikit untuk lebih baik lagi ke depan. Nah, itu dia perilaku kerja prestatif. Seperti itu juga seorang wirausaha itu. Harus dia benar-benar punya perilaku kerja prestatif. Karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif. Nah, ini dia. Jadi ciri-cirinya ya, karakteristik itu sama dengan ciri-ciri. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif. Punya prestasi maksudnya. Yaitu apa kira-kira ciri-cirinya? Karakteristiknya memiliki kemampuan memimpin. Itu tuh pasti ya. Komitmen tinggi terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab, motivasi untuk lebih unggul, kreatif dan fleksibel, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya, yakin pada dirinya sendiri. Jadi artinya jangan sampai dia tergoyahkan. Harus yakin dia, saya bisa gitu maksudnya ya. Kemudian berorientasi pada masa depan. Jadi artinya dia sudah bisa melihat ke depan. Apa kira-kira peluang daripada bisnis atau usahanya. Mau belajar dari kegagalan. Jadi kalau gagal tidak mau mundur tapi dia tetap belajar untuk maju. Peluang untuk mencapai obsesi, toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Itulah ya kalau ciri daripada seorang wirausaha. Nah, kemudian di sini ada ibu buat ada 4 sisi potensial
yang dimiliki manusia untuk maju. Apa kira-kira sisi potensialnya yang 4 itu? Yang pertama, sikap mawas diri, ya. Dan yang kedua, mempertajam suara hati. Nah, apa yang dilakukan, apa yang diperkatakan oleh suara hatinya, lakukan, gitu maksudnya. Pandangan independen untuk bakal bertindak. Jadi harus bakal bertindak, melakukan sesuatu, itu aksi, ya, aksi dan reaksi, ya. Kemudian berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi yang tepat. Nah, itulah yang harus dilakukan atau yang dimiliki manusia kalau ingin maju. Ini yang 4 ini, ya. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pagi hari ini lewat pembelajaran kita, ya, pada pagi ini. Biarlah apa yang sudah Ibu sampaikan itu berguna bagi kita semua. Bagaimana manfaat seorang wirausaha itu, ya. Kemudian fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional itu juga kita boleh ketahui, dan perilaku kerja prestatif. Ada 4 tadi, ya. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan ini biarlah bermanfaat dan boleh tetap kita belajar, semangat terus dalam belajar anak-anak kami sekalian. Itulah yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.